Bayangkan sebuah pagi di lereng gunung. Kabut masih menyelimuti tanah, embun menempel di daun, dan dari kejauhan tampak deretan tanaman cabai yang merah menyala seperti lampu-lampu kecil yang menunggu untuk dipetik. Tidak ada keramaian, tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya sunyi, angin yang berhembus pelan, dan dedaunan yang bergetar ringan. Tapi justru di tempat sesunyi inilah ada kisah-kisah besar tentang rezeki, perjuangan, dan kebijaksanaan hidup. Kisah tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari hidup pas-pasan menjadi seseorang yang menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran hanya dari ladang cabai. Dan yang lebih mengejutkan, kekayaan itu bukan datang dari modal besar, bukan dari alat canggih, bukan dari kesempatan emas yang hanya dimiliki segelintir orang, tapi dari cara memahami alam, dari strategi yang tepat, dari kesabaran, dari ketelitian, dari keberanian menghadapi musim yang tidak menentu, dan dari filosofi hidup yang begitu sederhana tapi sangat dalam. Hari ini kita akan masuk ke dunia itu, dunia para petani cabai yang bekerja dalam diam namun menyimpan hikmah besar tentang rezeki, kerja keras, dan cara berpikir yang benar. Dan salah satu cerita yang paling menarik di antaranya adalah kisah tentang Pak Sugi, petani dari lereng Gunung Wilis yang membuktikan bahwa ladang kecil pun bisa menjadi ladang yang sangat besar asalkan dirawat dengan hati, ilmu, dan strategi yang tepat. Cabai adalah komoditas yang penuh kejutan. Tidak ada tanaman lain yang harganya bisa naik dan turun secepat cabai. Hari ini bisa murah seperti tidak ada harganya. Besok bisa mahal seperti emas merah. Dan justru karena sifatnya yang tidak terduga inilah, dunia cabai menyimpan begitu banyak rahasia rezeki. Bagi sebagian orang, lonjakan harga hanyalah keberuntungan. Tapi bagi petani yang paham strategi, lonjakan harga bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keputusan yang mereka buat jauh sebelumnya. Petani cabai bukan hanya menanam, mereka membaca alam. Mereka memperhatikan kapan angin berubah arah, kapan hujan mulai sering turun, kapan embun pagi menebal, kapan tanah mulai mengeras, kapan daun berubah warna. Setiap perubahan kecil adalah sinyal, dan dari sinyal itulah mereka membaca musim, membaca keadaan, membaca peluang. Bagi petani yang mengamati dengan baik, ladang bukan hanya tempat menanam. Ladang adalah sekolah kehidupan. Di ladang, mereka belajar bahwa rezeki tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang, rezeki justru datang dari sesuatu yang sederhana, yang dilakukan terus-menerus, yang dijaga dengan tekun, yang disertai doa dan kerja keras. Ada petani yang memulai hanya dengan satu petak tanah kecil. Tapi, dari petak kecil itu, ia membangun disiplin, menyiram tepat waktu, merawat tanaman seolah merawat anak sendiri, dan memperhatikan setiap detail. Tanaman cabai sangat sensitif. Ia bisa layu hanya karena sedikit kesalahan, kelebihan air, kekurangan air, salah pupuk, atau salah waktu. Tapi disitulah letak hikmahnya. Cabai mengajarkan kita tentang keseimbangan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Semua harus tepat. Seperti hidup, banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak tahan merawat proses kecil. Banyak orang ingin panen besar, tapi tidak mau menjaga detail kecil. Padahal, rezeki itu tumbuh dari hal-hal kecil yang dijaga setiap hari. Dan petani cabai tahu betul bahwa setiap batang yang tumbuh, setiap bunga yang mekar adalah tanda bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Itulah kenapa bagi petani, ketika mereka melihat cabai pertama kali memerah, itu bukan hanya tanda panen. Itu adalah bukti bahwa kerja keras mereka akhirnya mulai menampakkan hasil. Banyak orang mengira dunia pertanian adalah dunia yang sederhana. Padahal, jika ditelit lebih dalam, setiap keputusan kecil di ladang dapat menentukan hasil akhir. Dan salah satu keputusan terpenting adalah pola tanam. Pola tanam bukan sekadar kapan menanam. Ini adalah seluruh strategi yang mengatur kapan bibit dipindah, kapan pemupukan dilakukan, kapan penyulaman perlu dilakukan,
kapan batang harus ditopang, kapan daun harus dipangkas, bahkan kapan petani harus membiarkan tanaman istirahat. Petani sukses tidak mengikuti pola yang sama setiap tahun. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, siklus hujan, ketersediaan air, ancaman hama, dan kondisi pasar. Ada petani yang sengaja menunda 1 bulan tanam karena ia tahu bahwa pada bulan tertentu harga biasanya turun. Ada juga yang menanam lebih awal agar saat orang lain baru mulai berbunga, ia sudah siap panen. Ada pula yang melakukan pola tanam bertahap supaya panen tidak terjadi bersamaan. Dengan demikian, jika harga turun, tidak semua hasil panennya terkena dampaknya. Pola tanam bukan hanya soal teknik. Pola tanam adalah cara berpikir. Disinilah perbedaannya. Petani sukses bukan hanya bekerja keras, mereka bekerja cerdas. Dan kita dalam hidup sehari-hari sering lupa hal ini. Kita bekerja keras, tapi tidak merencanakan. Kita berusaha, tapi tidak melihat musim. Kita berjuang, tapi tidak membaca keadaan. Padahal, hidup seperti ladang cabai memiliki musimnya sendiri. Dan siapa yang paham musim akan selalu berada selangkah lebih maju. Pak Sugi bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Ia tidak punya warisan besar, tidak punya mesin modern, tidak punya modal ratusan juta. Yang ia punya hanyalah niat, keberanian mencoba, dan kemauan belajar setiap hari. Dulu, ladangnya hanya kecil, hamparan tanah sempit yang ia garap sendirian dengan cangkul tua. Namun dari situlah, ia belajar bahwa setiap jengkal tanah punya potensi jika dijaga dengan benar. Apa yang membuat Pak Sugi berbeda? Ia tidak hanya bekerja, tapi mengamati. Setiap pagi, ia berjalan perlahan mengelilingi ladangnya. Ia memperhatikan daun yang berubah warna, batang yang mulai mengeras, bunga yang rontok sebelum berbuah, kondisi tanah saat terkena panas atau dingin, jejak hama kecil di balik daun. Hal-hal kecil seperti itu sering dilewatkan oleh petani lain. Tapi bagi Pak Sugi, detail adalah segalanya. Ia juga belajar dari petani yang lebih tua, yang mengajarinya bahwa ladang bisa memberi pelajaran jika kita mau melihat dengan hati. Salah satu petani tua pernah berkata kepadanya, "Tanaman tidak pernah bohong. Yang bohong itu manusia, karena sering mengabaikan tanda-tanda yang mereka lihat." Sejak saat itu, Pak Sugi berubah. Ia tidak lagi menanam hanya untuk mendapatkan hasil. Ia menanam untuk mengerti. Dan ketika ia mengerti, itulah awal semua keberkahan datang. Satu musim, ketika harga cabai melonjak sangat tinggi, Pak Sugi sudah siap dengan panennya. Ia memanen di waktu yang tepat, menjual di waktu yang tepat, dan mengatur semuanya dengan penuh perhitungan. Di musim itu, hasil ladangnya mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Bukan dari keberuntungan, tapi dari ilmu, strategi, dan kesabaran. Jika ada satu hal yang paling menguji mental petani, itu adalah harga pasar. Harga cabai bisa naik setinggi langit, tapi juga bisa jatuh sedalam laut. Hari ini bisa 30.000, besok bisa 120.000, lusa turun menjadi 10.000. Tidak ada rumus pasti, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Namun, yang luar biasa adalah petani tetap bekerja dengan tenang. Bukan karena mereka tidak peduli, bukan karena mereka pasrah, tapi karena mereka tahu satu hal, hidup memang seperti itu, selalu bergerak. Ketika harga turun, mereka tidak menyerah. Mereka mengevaluasi, apakah pupuk kurang tepat? Apakah pola tanam harus diubah? Apakah panen terlalu bersamaan? Apakah harus mencari pasar luar daerah? Ketika harga naik, mereka tidak kehilangan kendali. Mereka tidak menghambur-hamburkan uang. Mereka menahan diri. Mereka tetap sederhana. Karena mereka tahu, di balik harga yang tinggi, selalu ada masa di mana harga akan kembali normal, bahkan turun drastis.
Itulah mengapa mental petani begitu kuat. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal yang berubah-ubah. Mereka menggantungkan kebahagiaan pada hal yang stabil, kerja keras, doa, dan rasa syukur. Ada masa di mana petani menangis karena harga anjlok. Ada masa di mana mereka tersenyum karena harga naik tinggi. Tapi di setiap masa itu, mereka tetap mengerjakan hal yang sama, merawat tanaman, menyiram, memupuk, menyiangi gulma, menjaga tanah. Tidak peduli berapa harga yang sedang berlaku, tanaman tetap harus dirawat. Karena bagi mereka, merawat proses jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan hasil. Banyak orang di dunia luar ingin hasil instan, ingin kesuksesan cepat, ingin perubahan besar tanpa kesabaran. Tapi petani bilang, kalau ingin panen besar, jangan terburu-buru menanam, rencanakan. Filosofi itu sederhana, tapi dalam. Mereka mengajarkan kita bahwa naik turun adalah bagian dari perjalanan. Kadang kita berada di atas, kadang di bawah. Kadang kita mendapat rezeki besar, kadang kita harus belajar menerima. Tapi yang menentukan bukan naik atau turunnya, melainkan bagaimana kita bersikap ketika itu terjadi. Dan petani selalu memilih untuk sabar, tetap bergerak, dan tetap berusaha. Karena mereka percaya bahwa rizki tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah musim. Ketika panen besar datang dan harga cabai sedang tinggi-tingginya, petani bisa memperoleh uang dalam jumlah yang sangat besar. Disinilah banyak orang terjebak. Banyak yang ketika mendapatkan uang besar tiba-tiba, mereka merasa bebas, merasa kaya mendadak, dan mulai membelanjakan apa saja yang mereka inginkan. Tapi tidak dengan petani yang bijak. Petani yang sudah melewati banyak musim tahu betul bahwa rezeki besar bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dikelola. Petani mengatur uang bukan dengan emosi, tetapi dengan pengalaman. Mereka tahu bahwa setelah musim panen yang baik, akan ada musim tanam yang membutuhkan banyak biaya. Bibit, pupuk, tenaga kerja, perawatan, air, semua itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Mereka juga tahu bahwa harga cabai tidak selalu tinggi. Akan ada waktu di mana harga turun sangat rendah, bahkan kadang tidak cukup untuk menutup biaya. Karena itulah, mereka melakukan hal-hal sederhana namun luar biasa. Menyisihkan sebagian hasil panen untuk modal tanam berikutnya. Mereka tidak bergantung pada pinjaman. Mereka memastikan musim berikutnya bisa tetap berjalan. Menyimpan uang untuk masa harga turun. Mereka memahami bahwa cadangan adalah bentuk ikhtiar. Tidak membeli barang mewah yang tidak diperlukan. Mereka fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Melakukan perawatan alat dan memperbaiki infrastruktur agar biaya ke depan menjadi lebih ringan. Berinvestasi sedikit demi sedikit, seringkali membeli tanah baru atau memperkuat sistem irigasi. Dan yang paling menarik, mereka tetap sederhana. Tidak berubah gaya hidup meskipun hasil panennya besar. Tidak menjadi sombong meskipun pendapatannya naik drastis. Karena bagi petani, rezeki bukan untuk pamer. Rezeki adalah amanah yang harus dijaga. Kemewahan bukan tujuan. Keberkahan jauh lebih penting. Ini adalah pelajaran besar bagi banyak orang hari ini. Banyak yang penghasilannya naik, namun pengeluarannya naik lebih cepat. Banyak yang mendapat tambahan rezeki, namun hilang begitu saja karena tidak dikelola. Padahal, kunci kekayaan bukan pada seberapa banyak uang yang masuk, tetapi seberapa baik uang itu dipertahankan dan dikembangkan. Dan petani cabai mengajarkan itu dengan sangat elegan. Jika ada pekerjaan yang paling dekat dengan hati, itu adalah pekerjaan petani. Karena setiap langkah mereka di ladang adalah bentuk dari syukur, sabar, dan ikhtiar. Setiap pagi, meskipun cuaca kadang tidak bersahabat, mereka tetap berangkat. Mereka menanam meski belum tentu berhasil. Mereka menyiram meski belum tentu panen. Mereka memupuk meski belum tentu untung. Tapi, mereka tetap melakukan itu semua karena mereka percaya Allah melihat setiap usaha, bukan hanya hasilnya. Dan inilah filosofi yang jarang diajarkan di sekolah, tapi
diajarkan oleh tanah kepada mereka yang mau merendah untuk belajar. Syukur. Petani bersyukur bukan ketika panen besar saja. Mereka bersyukur saat tanaman tumbuh, saat hujan turun tepat waktu, saat hama tidak menyerang, saat ada satu cabai yang memerah lebih cepat dari yang lain. Syukur membuat hati mereka kuat. Syukur membuat mereka tenang. Syukur membuat mereka tidak rakus. Sabar. Tidak ada petani yang panen dalam 1 minggu. Semuanya butuh waktu, butuh menunggu, butuh proses. Sabar yang membuat mereka mampu bertahan meski menghadapi kemarau panjang, meski hama menyerang, meski harga jatuh. Sabar adalah energi yang membuat mereka tetap bergerak ketika orang lain memilih menyerah. Ikhtiar. Tanaman tidak tumbuh dari doa saja. Tanaman tumbuh dari doa dan usaha. Petani mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Membersihkan ladang, memberi nutrisi, menjaga tanah tetap subur, mengatur air, mengatur jadwal. Inilah 3 bekal yang membuat hidup mereka tenang, meski berada di tengah dunia yang tidak pasti. Dan 3 bekal ini pula yang sebenarnya dibutuhkan setiap manusia, apapun profesinya. Dari dunia cabai, dari dunia petani, dari ladang yang sederhana, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga yang jarang kita sadari. Pelajaran pertama, tidak semua yang sederhana itu kecil. Sesuatu yang terlihat kecil, seperti cabai, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa jika dikelola dengan cara yang tepat. Begitu pula dengan hidup. Hal kecil yang kamu lakukan setiap hari bisa mengubah masa depanmu. Pelajaran kedua, strategi lebih penting daripada sekedar kerja keras. Bekerja keras itu baik, tapi bekerja keras dengan strategi yang tepat itu jauh lebih bijak. Petani yang sukses tidak hanya bekerja, mereka membaca musim, membaca keadaan. Begitu pula kita. Pelajaran ketiga, hidup punya musim. Ada musim menanam, ada musim menunggu, ada musim panen. Bukan setiap hari kamu akan mendapatkan hasil. Ada hari di mana kamu hanya menanam, hanya mengurus, hanya merawat proses. Dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan. Pelajaran keempat, rezeki datang kepada mereka yang siap, bukan pada mereka yang hanya berharap. Petani yang siap panen di waktu yang tepat akan mendapat hasil lebih besar daripada mereka yang asal menanam. Hidup pun begitu. Pelajaran kelima, mengelola rezeki lebih penting daripada mendapatkannya. Tanpa manajemen yang benar, rezeki yang besar sekalipun akan hilang. Dan yang terakhir, pelajaran keenam, ketenangan hati lebih penting daripada jumlah uang. Petani tidak kaya karena uangnya banyak. Mereka kaya karena hidup mereka tenang, sederhana, dan penuh syukur. Dari dunia cabai, dari dunia petani, dari ladang yang sederhana, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga yang jarang kita sadari. Pelajaran pertama, tidak semua yang sederhana itu kecil. Sesuatu yang terlihat kecil, seperti cabai, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa jika dikelola dengan cara yang tepat. Begitu pula dengan hidup. Hal kecil yang kamu lakukan setiap hari bisa mengubah masa depanmu. Pelajaran kedua, strategi lebih penting daripada sekedar kerja keras. Bekerja keras itu baik, tapi bekerja keras dengan strategi yang tepat itu jauh lebih bijak. Petani yang sukses tidak hanya bekerja, mereka membaca musim, membaca keadaan. Begitu pula kita. Pelajaran ketiga, hidup punya musim. Ada musim menanam, ada musim menunggu, ada musim panen. Bukan setiap hari kamu akan mendapatkan hasil. Ada hari di mana kamu hanya menanam, hanya mengurus, hanya merawat proses. Dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan.
Pelajaran keempat, rezeki datang kepada mereka yang siap, bukan pada mereka yang hanya berharap. Petani yang siap panen di waktu yang tepat akan mendapat hasil lebih besar daripada mereka yang asal menanam. Hidup pun begitu. Pelajaran kelima, mengelola rezeki lebih penting daripada mendapatkannya. Tanpa manajemen yang benar, rezeki yang besar sekalipun akan hilang. Dan yang terakhir, pelajaran keenam, ketenangan hati lebih penting daripada jumlah uang. Petani tidak kaya karena uangnya banyak. Mereka kaya karena hidup mereka tenang, sederhana, dan penuh syukur.